Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabisnata'in wala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga selalu serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terhormat kepada Bapak Dr. Syihabuddin MSI selaku mata kuliah aspek hukum Islam, dan perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Dinata dari kelas 2B Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Baik, jadi di sini saya akan membahas materi, dan saya pun mengambil materi ini itu dari kelompok 5 yang berjudul tentang bentuk usaha dan contohnya. Nah, baik, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu yang pertama ada pengertian badan usaha. Apa sih itu badan usaha? Jadi, badan usaha merupakan sebuah organisasi kesatuan yang yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Dan lalu di sini ada perbedaan badan usaha dan perusahaan. Jadi badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya yaitu badan usaha merupakan lembaga sementara, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Selain itu juga ada perbedaannya. Yang pertama itu jadi badan usaha dan perusahaan ini sering kali digunakan secara bergantian, namun sebenarnya keduanya ini memiliki perbedaan. Jadi perusahaan adalah entitas bisnis yang memperoleh ekonomi itu memperoleh keuntungan, sedangkan badan usaha adalah entitas hukum yang didirikan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dan perusahaan dapat dibentuk oleh satu orang atau lebih, sedangkan badan usaha harus didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih yang melakukan kegiatan bisnis bersama-sama. Dan selain itu, badan usaha memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya, sehingga badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemilik atau anggotanya. Sedangkan perusahaan dapat berupa entitas bisnis yang tidak memiliki status hukum terpisah. Seperti contohnya itu perusahaan perseorangan atau usaha mikro. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk badan usaha.
Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan hukum yang merupakan badan usaha yang dimiliki sepenuhnya berada di tangan individu atau swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga sejauh jumlah keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Dan selanjutnya itu ada badan usaha milik negara atau BUMN yang merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau model berasal dari kekayaan negara tersebut yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa-jasa yang besar untuk kemakmuran rakyatnya. Dan 14 BUMN ini juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya ini mampu mencukup sangat besar bagi suatu negara. Dan selanjutnya itu ada perseroan terbatas atau PT, merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Dan selanjutnya itu ada perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan di mana tempat kegiatan usaha, modal, manajemen ditangani oleh suatu orang dan orang tersebut adalah pemilik modal tersebut dan memimpin perusahaan. Dan lalu ada persekutuan firma. Apa sih itu persekutuan firma? Kita kan sering kali ya mendengar firma itu apa sih gitu. Nah, jadi persekutuan firma itu merupakan suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi firma juga merupakan perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaannya. Dan ada persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV, adalah singkatan dari komanditer Fellowship, diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 KUHD yang terletak di tengah pengaturan firma. Maka yang dimaksudkan dengan persekutuan komanditer adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu dalam komanditer tersebut. Dan selanjutnya ada koperasi. Nah, kita seringkali mendengar kata koperasi. Sebenarnya apa sih itu koperasi? Nah, sini saya akan menjelaskan. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah sekumpulan orang, seorang atau badan hukum koperasi yang bergabung membentuk usaha bersama untuk kepentingan bersama. Nah, koperasi dalam bentuk usaha ini selain dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kerjasama kebersamaan, koperasi ini dapat bergerak di dalam berbagai bidang, seperti contohnya itu dalam bidang pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Dan ada juga beberapa hal yang menjadi ciri khas koperasi dalam bentuk usaha. Yang pertama itu ada keanggotaannya. Koperasi hanya dapat diikuti oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan menjadi anggota. Jadi setiap anggota ini harus memiliki hak dan kewajibannya yang sama dan memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusannya. Dan yang kedua itu ada modal.
Modal di dalam kursus ini didirikan atas dasar modal bersama yang diberikan oleh para anggotanya. Modal ini dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, atau sumber-sumber lain yang disepakati bersama. Dan yang ketiga itu ada pengelolaan. Kursus dikelola secara demokratis oleh para anggota dan yang dipilih melalui musyawarah dan mufakat. Dan yang keempat itu ada pemenuhan kebutuhan anggota. Jadi koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota baik secara individu maupun kolektif. Jadi keuntungan ini dapat dihasilkan oleh koperasi dibagikan secara adil kepada seluruh anggotanya gitu. Dan yang kelima itu ada pendidikan dan pelatihan. Nah, koperasi dalam pembentuk usaha ini dapat memberikan pendidikan pelatihan kepada anggota dan karyawannya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola usaha. Contohnya yaitu seperti meningkatkan skillnya dan juga dalam meningkatkan atau memperluas wawasannya gitu. Nah, lalu di sini ada kesimpulan. Ini kesimpulan materi kali ini. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan usaha lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, harap dimaafkan. Mungkin saya juga masih belajar, dimaklumi saja. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.